Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas materi tentang daftar pustaka. Jika teman-teman ingin mencari pemahaman atau sedang belajar tentang daftar pustaka, tidak ada salahnya untuk menyimak video berikut. Silahkan dicermati. Daftar pustaka. Sebelum kita masuk kepada kaidah penulisan daftar pustaka secara umum, lebih dahulu kita perlu mengetahui apa itu daftar pustaka. Nah, daftar pustaka adalah catatan yang ditulis secara runtut atau urut berdasar buku sumber yang digunakan penulis dalam penulisan ilmiahnya. Keseluruhan sumber kutipan yang digunakan penulis, identitas buku harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Tujuannya agar menghindari tindak plagiarisme terhadap karya orang lain. Nah, urutan penulisan daftar pustaka meliputi nama pengarang, tahun terbit buku, judul buku, penerbit, dan kota terbit. Nah, ini dalam penulisan nanti kota terbit mendahului penerbit ya. Selanjutnya, bahasan berikutnya berkaitan dengan ketentuan penulisan daftar pustaka. Nah, ketentuan atau kaidah dalam penulisan daftar pustaka ini mengikuti gaya selingkung di lembaga atau institusi pendidikan tertentu. Namun secara umum, ketentuan penulisan daftar pustaka itu dimulai dengan yang pertama disusun secara alfabetis, secara abjad. Jadi ketika ada pengarang itu namanya lebih awal, maka ditulis lebih depan daripada nama-nama yang belakangan. Alfabetis dari A, B, C, seterusnya sampai Z ya. Jadi kalau ada A itu nanti pasti ditulis di paling awal. Kemudian yang kedua, nama penulis dibalik atau surname ditaruh di awal. Misalnya namanya adalah Suwardi Indraswara, maka penulisan di daftar pustaka adalah Indraswara, Suwardi. Nah, ini yang aturan secara umum. Meskipun mungkin nanti ketika teman-teman mencermati di berbagai penulisan karya ilmiah ada penulisan daftar pustaka yang nama pengarangnya tidak dibalik. Itu ada karena lembaga tersebut mungkin mengikuti gaya selingkung tertentu. Tapi secara umum nama penulis dibalik. Nah, berikutnya tidak menggunakan nomor urut. Jadi sebanyak apapun daftar pustaka yang dicantumkan oleh si penulis tulisan ilmiah, ia tidak perlu mencantumkan nomor urut di daftar pustakanya. Penulisannya cukup menggunakan spasi yang berbeda dalam penulisan daftar pustaka. Nah, berikutnya di antara surname dan nama digunakan tanda koma. Tadi kita ambil contoh misalnya Prof. Suwardi Indraswara menulis banyak buku. Kita ambil salah satu contoh bukunya, kemudian kita tulis di daftar pustaka Indraswara, Suwardi. Nah, dari kata nama pengarangnya Suwardi Indraswara, jika ditulis dalam daftar pustaka menjadi Indraswara, Suwardi. Kemudian gelar tidak dicantumkan. Kita ambil contoh tadi misalnya si penulis itu adalah sudah profesor, doktor, insinyur, kemudian di belakang namanya ada gelar SPD, kemudian MPD atau kemudian koma lagi PhD. Nah, meskipun gelarnya panjang, tetapi untuk daftar pustaka gelar tersebut tidak perlu dicantumkan. Cukup nama pengarangnya saja yang ditulis di daftar pustaka. Kemudian urutannya, pertama dalam penulisan ini mengacu pada buku ya, ditulis dengan nama penulis. Kemudian tahun terbit bukunya. Selanjutnya judul buku tersebut,
berikutnya adalah kota terbit, dan yang terakhir adalah nama penerbit. Nah, nanti antara kota terbit dan nama penerbit ini dipisahkan dengan titik 2. Kemudian setiap komponen dibatasi dengan titik. Komponen yang dimaksud di sini adalah nama penulis dan tahun penerbitan, itu dibatasi dengan titik. Judul dengan kota penerbitan itu juga dibatasi dengan titik. Kemudian ketika nanti nama penerbit dituliskan, diakhiri juga dengan titik, gitu ya. Selanjutnya pada artikel, maka nama penulis, kemudian judul artikel, itu kemudian nama jurnalnya, dan berikutnya adalah identitas jurnal. Ini ketika penulis mengambil sebuah artikel dari jurnal. Nah, selanjutnya untuk poin yang ke-9, kaidah dalam penulisan karya ilmiah dalam konteks di sini adalah daftar pustaka, yakni judul buku dicetak miring. Ada juga yang menyebut bahwa judul buku digaris bawahi, itu jika penulisannya menggunakan tulisan tangan, gitu ya. Jadi kalau ditulis dengan huruf miring mungkin akan susah membedakan dengan tulisan yang lain karena tulisan si penulis sudah miring, gitu ya. Jadi untuk membedakan salah satunya dengan menggaris bawahi judul buku. Namun kalau tulisan itu diketik, maka penulisannya ditulis dengan huruf cetak miring, italik, gitu ya. Yang berikutnya, nah ini tadi sudah disampaikan, ketika penulisan itu di antara kota penerbit dan nama penerbit, maka menggunakan titik 2. Jika tadi tiap komponen menggunakan huruf atau tanda baca titik, maka khusus untuk kota penerbit dengan nama penerbitnya menggunakan titik 2. Berikutnya, judul artikel ditulis di antara 2 tanda kutip. Nah, ketika teman-teman mengutip sebuah karya yang itu berbentuk artikel, maka judul artikel itu ditulis di antara 2 tanda kutip. Berikutnya, nama jurnal dicetak miring. Selanjutnya, penulis 2-3 ditulis semua. Jika maksud di sini adalah jika buku tersebut yang mengarang itu adalah 3 orang, itu maka semuanya ditulis dalam daftar pustaka. Baik penulisnya hanya 1 atau 2 atau 3, itu semuanya dituliskan dalam daftar pustaka. Namun beda kasusnya ketika pengarangnya itu banyak. Nah, dalam konteks di sini banyak itu berarti lebih dari 3. Maka penulisnya cukup ditambahkan DKK, artinya dan kawan-kawan, gitu ya. Nah, yang dituliskan di daftar pustaka cukup penulis utamanya, yang lain cukup ditambahkan dengan DKK. Berikutnya, seseorang yang menulis lebih dari 1 buku yang ditulis di daftar pustaka cukup 1 saja namanya di paling atas. Untuk buku yang lain atau untuk buku-bukunya yang lain itu ditulis di bawahnya, dan nama penulis diganti dengan tanda garis panjangnya sesuai panjang nama penulisnya. Itu aturannya. Jadi tidak perlu dituliskan sama semua, gitu ya, meskipun judulnya banyak. Namun kalau pengarangnya hanya 1, maka cukup ditulis 1 nama pengarang, tidak semuanya dituliskan. Penulisan daftar pustaka dari internet ditulis dengan urutan. Nah, internet ini juga perlu diperhatikan ya, tidak boleh sembarang mengambil dari internet. Karena siapapun bisa menulis di internet, maka tingkat kevalitannya juga dipertanyakan, kecuali dengan situs-situs tertentu, situs resmi, misalnya ada Google Scholar atau mungkin web perusahaan atau lembaga institusi tertentu, maka itu bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau tulisan dari blog, nah itu mungkin lebih baik dihindari, gitu ya. Nah, jika pun perlu menuliskan, maka urutan dalam menuliskan yang pertama nama penulis, kemudian tahun penulisan, kemudian judul artikel, dan identitas homepage-nya. Maksudnya judul homepage-nya itu dari mana, nama situsnya apa, kemudian diunduh kapan, dan waktunya kapan, itu perlu juga dituliskan, gitu ya. Ya,
Ini berkaitan dengan kaidah-kaidah penulisan daftar pustaka untuk tujuan penulisan karya ilmiah secara umum. Selanjutnya akan disampaikan tentang contoh-contoh penulisan daftar pustaka sesuai dengan kaidah yang telah disampaikan sebelumnya tadi. Nah, ini contoh-contohnya, salah satunya seperti ini. Nah, tadi disampaikan misalnya Suwardi Indraswara mengarang buku dengan judul Membaca, Menulis, Mengejarkan Sastra Berbasis Kompetensi yang ditulis pada tahun 2003 di Yogyakarta dengan nama penerbitnya Kota Kembang. Maka penulisannya seperti ini. Suwardi, Indraswara, Suwardi, kemudian diakhiri titik. Kemudian ditulis tahun penerbitannya 2003, kemudian titik. Selanjutnya ditulis judulnya yang ditulis miring, Membaca, Menulis, Mengajarkan Sastra Berbasis Kompetensi, titik. Kemudian Yogyakarta, titik 2, dan Kota Kembang, titik. Nah, ini ya. Ini salah satu contoh penulisan daftar pustaka dari sumber buku. Kemudian yang kedua, nah tadi disampaikan jika penulisnya satu orang, namun ia menuliskan beberapa buku dan buku-buku itu dikutip dalam daftar pustaka, maka penulisannya bisa seperti ini. Di garis bawah ini. Kemudian 2002 ini tahun penerbit buku. Judulnya Metode Pengajaran Apresiasi Sastra. Kemudian diterbitkan di Yogyakarta oleh C.V. Radita Buwana. Nah, tulisannya seperti ini. Jadi tidak perlu dituliskan lagi Suwardi Indraswaranya, tetapi cukup diganti dengan garis bawah. Nah, ini ya, biasanya garis bawahnya itu menyesuaikan dengan nama pengarangnya. Berikutnya, nah ini jika diambil dari artikel tadi, contohnya dari artikel. Ini pengarangnya Depdiknas, kemudian diterbitkan tahun 2003. Ini judul artikelnya Kurikulum 2004 Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Menengah Atas. Nah, ini judul ini berada di antara tanda kutip. Ada dua tanda kutip untuk mengcover judulnya. Kemudian titik, dituliskan artikel karena ini adalah sebuah artikel, diterbitkan di Jakarta oleh Depdiknas di tahun 2003. Nah, kemudian berikutnya ini jika pengarangnya lebih dari satu, di sini 3. Yang pertama ada Anggraini, ada Hapsari, dan ada Eka Endang. Ini ketiganya ini menulis buku dengan judul Mengasah Keterampilan Menulis Karya Ilmiah di Perguruan Tinggi. Diterbitkan tahun 2006 di Yogyakarta dengan nama penerbit Graha Ilmu. Nah, seperti ini. Nah, ini contoh-contoh penulisan daftar pustaka secara umum ya. Jadi nanti ketika teman-teman kok melihat ada penulisan daftar pustaka yang berbeda dengan tulisan seperti ini, itu tidak perlu menyalahkan siapa yang benar, siapa yang salah, tapi teman-teman perlu memahami bahwa setiap kaidah penulisan itu punya sumber rujukannya masing-masing. Jadi yang seperti ini yang paling umum. Namun jika teman-teman menemukan yang lain, itu juga bisa dikategorikan memiliki kaidah tertentu sesuai dengan gaya selingkung bidang masing-masing, gitu ya. Ya, seperti ini dulu. Jika ada pertanyaan atau tanggapan, dipersilahkan, boleh lanjut di kolom komentar. Mari kita berdiskusi, semoga bermanfaat. Sekian, kita akhiri bersama. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.